Shalom jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi di ibadah rumah tangga online pada hari ini, hari Kamis tanggal 18 Februari 2021. Semuanya semoga dalam keadaan sehat, bersukacita oleh karena penyertaan Tuhan Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Untuk memulai ibadah kita, marilah kita memuji nama Tuhan dan angkat pujian dari Di Kakimu Ku Sujud. Di salib-Mu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus, Kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam dunia yang cemat, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah. Janji Tuhan ku pegang, ku dibasuh darah-Nya. Ku bersujud beriman, tersalib bersamanya. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salib-Mu ku sujud, diriku selamatlah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, marilah kita membuka ibadah online ini dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu pada hari ini. Kami bisa berkumpul bersama secara online Tuhan di ibadah, di kebaktian rumah tangga online pada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan Yesus sehingga kami dapat berkumpul di ibadah online ini. Tuhan Yesus, kami rindu untuk duduk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya firman ini mengubah kehidupan kami sehingga kami bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus sendiri dan iman kami dibangkitkan Tuhan. Oleh karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah online ini. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang berbahagialah ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Firman Tuhan pada hari ini adalah ucapan syukur, kekuatan hati yang bersyukur. Tadi kita telah baca di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Memang, tidaklah selalu mudah untuk bersyukur. Tetapi inilah cara yang harus kita lakukan untuk melihat kehendak Tuhan terpenuhi dalam kehidupan ini. Karena apa? Ucapan syukur itu mematahkan kuasa musuh. Kapanpun kita mengucap syukur kepada Tuhan, meski berada dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, seperti masa ini, masa pandemi COVID-19, musuh akan kalah dalam pertempuran besar dalam hidup kita. Ketika kita bersyukur di tengah kesulitan, di tengah gaji yang mungkin kita terima hanya setengahnya atau tidak penuh 100% karena perusahaan mengalami kesulitan. Di tengah kita tidak bisa kemana-mana karena kita harus menghindari kerumunan. Kita tidak bisa bepergian seperti yang kita ingini. Di tengah kita harus menghemat keuangan kita karena pemasukan yang terbatas. Ketika kita bersyukur, kita mendatangkan sukacita dalam hati Tuhan. Tuhan mencari orang-orang Kristen yang hidup dalam suasana pujian dan ucapan syukur, di mana iblis tidak lagi memiliki kuasa untuk menahan atau memanipulasi hidup kita. Iblis dikalahkan ketika kita memiliki hati yang bersyukur, karena ucapan syukur dalam masa kesulitan adalah persembahan yang menyenangkan bagi Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita bersyukur? Apakah kita mensyukuri keadaan kita saat ini? Apa kita bersyukur atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Apa kita bersyukur atas pasangan hidup kita? Apa kita bersyukur atas keluarga kita, anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada kita? Apa kita bersyukur atas pekerjaan yang kita miliki saat ini? Apa kita bersyukur untuk usaha yang sudah ada saat ini? Rasa syukur adalah kunci dalam hidup. Rasa syukur adalah kunci yang mengubah situasi di sekitar. Karena itulah kekuatan dalam kehidupan ini. Mulailah berterima kasih kepada Tuhan untuk semua berkat yang telah Ia berikan kepada kita. Dibandingkan kita tetap tinggal dalam pikiran-pikiran negatif. Kita terus mengeluh, Tuhan, gaji dipotong 50%. Di mana itu perusahaan? Gak bener si bos mah. Padahal kita tahu perusahaan sedang mengalami kondisi yang sulit. Kita bisa bersyukur bahwa kita masih diberikan gaji. Karena mungkin di luar sana ada banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan dan menginginkan pekerjaan yang kita miliki saat ini. Ketidakpuasan itu mengeringkan jiwa kita. Elisabeth Elliot mengatakan, mencintai Tuhan berarti juga mencintai kehendak-Nya. Itu juga berarti menunggu dengan tenang sampai kehidupan kita dinilai oleh pribadi yang mengenal kita dengan teramat mendalam. Itu berarti menjadi puas dengan waktunya dan pemberiannya yang bijaksana. Kita perhatikan teladan Yesus. Ia mengikuti kehendak Bapanya sampai pada kesudahannya. Ia taat tanpa mengeluh. Kita baca di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Paulus menyatakan bahwa kita harus memiliki sikap yang sama. Yesus mengosongkan dirinya dan menjadikan diri sebagai hamba. Dia merendahkan dirinya dan menjadi taat sampai pada kematiannya. Begitu juga dengan kita. Kita harus memiliki sikap rendah hati dan menerima kehendak Tuhan dalam hidup kita dengan hati yang bersyukur. Elisabeth Elliot juga mengatakan, Yesus mencintai kehendak Bapanya. Dia menerima keterbatasan, kebutuhan, keadaan, rangkaian kemanusiaannya ketika ia berjalan dan bekerja di dunia. Memenuhi misi ilahinya, waktu demi waktu, dan kewajiban dari reinkarnasinya. Tidak pernah ada sepatah kata, bahkan raut mukanya yang mengeluh. Kita baca di Mazmur 116 ayat 17. Daud berkata, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Di sini kita diajarkan bahwa marilah setiap kita memiliki rasa syukur dan ucapan syukur. Bagaimana cara praktek dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, bersyukurlah dan pujilah Tuhan untuk segala hal dalam hidup kita. Bahkan di masa yang sulit, di masa pandemi COVID-19 ini. Kita baca di Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir kita memuliakan nama Tuhan. Naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Praktek yang kedua, jangan biarkan diri kita ini mengeluh tentang hal apapun juga. Ketika masa sukar datang, berhati-hatilah dengan ucapan kita. Daripada mengeluh, lebih baik memikirkan cara yang secara verbal dari ucapan kita dapat kita berikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Karena ucapan syukur itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan senang dengan ucapan syukur. Tuhan senang mendengarkan korban syukur kita. Jadi daripada mengeluh, naikkan ucapan syukur. Daripada mengeluh bahwa Tuhan, kok saya single ya sampai umur segini gitu ya. Lebih baik kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini saya single dan saya masih tetap dianugerahkan kehidupan, nafas kehidupan oleh Tuhan. Saya masih bisa berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Mengucap syukurlah dalam masa yang sulit. Yang ketiga, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Tuhan tahu yang terbaik. Alkitab mengatakan bahwa hati yang bersyukur adalah kehendak Tuhan untuk kita dalam Yesus Kristus. Tadi di 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Ketika kita mulai berterima kasih pada Tuhan untuk semua yang kita miliki, daripada membandingkan diri kita dengan orang lain, karena itu akan, kalau kita mengucap syukur, akan membukakan pintu berkat Tuhan dalam hidup kita. Rick Warren berkata, hal-hal yang luar biasa terjadi ketika kita mempersembahkan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Saat kita membuat Tuhan senang, hati kita pun dipenuhi dengan sukacita. Rasakan ada kuasa dalam ucapan syukur kita. Tadi ya, ucapan syukur, kekuatan hati yang bersyukur. Ada kekuatan di dalam hati yang mengucap syukur kepada Allah. Kita nggak tahu jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ketika kita memandang kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, yang telah mengatur segala sesuatunya dalam kehidupan kita, kita tahu
bahwa hidup kita aman di dalam lindungannya. Kita tahu Allah yang akan memegang hidup kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mengucap syukurlah. Karena Tuhan Yesus baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita mendoakan beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami datang membawa pokok doa kami ke hadapan-Mu. Kami rindu kiranya Tuhan mendengar seruan hati kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu kami sedang dalam masa pandemi COVID-19. Ada vaksin yang sudah diberikan ke beberapa nakes Tuhan. Kami berdoa kiranya semua rakyat Indonesia dapat menerima vaksin dan kami semua dapat selamat dari pandemi COVID-19 oleh karena anugerah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan di gereja Tuhan di GKPO Sulaiman. Tuhan Engkau yang berkati Pak Pendeta Guntur, berkati Bapak Ibu Majelis, memberkati juga koster, tim multimedia, untuk singer Tuhan. Kami yang melayani di tempat ini, supaya melalui pelayanan kami nama Tuhan dimuliakan, nyatakan kehendak-Mu untuk jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau yang berikan kesembuhan. Oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan, jemaat Tuhan yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kekuatan dalam proses kesembuhan ini. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Mari Tuhan pertemukan dengan pekerjaan yang sesuai, yang dirindukan selama ini. Tuhan yang buka pintu untuk pekerjaan Tuhan, bukakan pintu Tuhan. Masih ada harapan di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang merindukan pasangan hidup. Kiranya Engkau memberikan pasangan hidup yang terbaik sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Pimpin setiap anak Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memimpin Tuhan, untuk mereka dipertemukan dengan pasangan hidup yang terbaik. Kami percaya untuk anugerah-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, untuk seluruh keluarga di GKPO Sulaiman. Biarkan ada ucapan syukur yang dinaikkan Tuhan di setiap keluarga. Mari Tuhan, biarkan mulai hari ini kami belajar terus mengucap syukur. Karena Tuhan baik, untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Terimalah doa kami ini Tuhan. Marilah kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah online kita malam ini. Marilah kita muliakan nama Tuhan sambil mengucap syukur dan menyanyikan pujian Give Thanks.
Jemaat Tuhan, supaya kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan yang telah diberitakan, marilah arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk terima berkat-Nya. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun atas kita semua dalam keluarga kita, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Melalui ibadah online pada hari ini, kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk selalu mengucap syukur. Karena Tuhan Yesus baik, kasih-Nya untuk selama-lamanya. Selamat mempraktekkan kebenaran firman Tuhan pada hidup kita sehari-hari bersama dengan keluarga. Dan sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.